Salam Rahayu. Sederek Nuwun Sewu, kali ini Nuwun Sewu berada di Probolinggo dan luar biasa sekali. Kali ini kita bisa langsung berkunjung di tempat produksi mie khas Probolinggo. Di sini sudah ada Om siapa? Om Hari. Om Hari, Om Hari luar biasa sekali karena produksi mie ini bisa dibilang mie instan ya Om? Bukan, mie Bukan Jawa. ya? Mie Jawa, Ya. oh mie Jawa sederek Nuwun Sewu. Tapi saya pastikan di Semarang tidak ada. Selain itu kelebihan dari mie produksi dari Om Hari ini tanpa MSG ataupun bahan pengawet. Itu gimana Om bisa diceritakan sama sederek Ya, Nuwun Sewu? awal mulanya bahan baku hanya tepung terigu saja. Tepung terigu, saja. tepung terigu Itu saja. dicampur dengan obat-obat seperti bentuk soda, Oh, iya. sodaki. Oh, iya, Sodaki itu sodaki. memang sodaki untuk khusus untuk pembuatan mie. Oh, Nah, itu untuk mengembangkan gitu ya? Iya, untuk menjadi menjadikan tepung dari biar mie. mengembang gitu ya? Di samping itu dicampuri bahan lain ya, ada soda kue dan garam, pembantu itu. Dan memang tidak ada MSG ya Om? Oh, enggak pakai MSG. enggak pakai. Dan kebetulan juga dari Om Hari ini usahanya pun sejak tahun berapa Om? Sejak berdiri usaha ini sejak tahun 1976. 76. 76. 47 7 tahun sampai hingga saat 47 ini tahun. ya. Dan itu turun temurun ya? Iya, sejak berdiri ini proses ini dari awal dari orang tua. Nah, dari orang tua, nah, saya waktu itu masih remaja, ikut kerjasama sama orang tua. Sampai orang tua tadi itu sudah sepuh, lalu sudah ada almarhum, saya yang nerusin usaha ini sampai saat ini. Ini berapa karyawan Om Hari punya? Sekitar 19-20 orang. 19-20 orang dalam satu hari bisa mencapai Adonan memproduksi berapa? sekitar 3 kuintalan. Luar 20 karyawan itu bisa memproduksi 3 kuintal. Wah, luar biasa. Dan proses pembuatannya juga tidak sangat rumit, tidak rumit-rumit banget ya Om ya, dan ramah lingkungan juga. Iya. Buat sederek Nuwun Sewu yang berkunjung di Probolinggo bisa langsung cobain karena minyak itu memang enak banget, enak tanpa dikasih bumbu atau apapun itu udah kerasa banget bumbunya. Seperti itu buat Om Hari sendiri mungkin ada ada kisi-kisi bisa mendapatkan mie kering ini di mana? Di Swalayan, di supermarket. Swalayan, di toko-toko pasar-pasar yang menjual semacam sembako. Oh iya, toko-toko ya. sembako, toko-toko sembako. Ya. Itu sekitar harga berapa satu pak? Dari plastik? saya saat ini harganya 2.700. Cuma 2.700 dari Nuwun Sewu satu bungkus, ya. satu bungkus plastik dan itu bikin kenyang dan enak Dan dijamin lagi ya. makanannya kenyal. Oh iya. Kenyal, pasti kenyal itu. Banyak pelanggan-pelanggan di sini nih yang jual matengan, artinya kalau malam itu dibuat jual mie Jawa sama nasi goreng. Oh, jadi mie Jawa yang ada di sini itu malah justru bahan bakunya itu langsung beli mie kering mie yang dari sudah saya ini. dikeringkan itu ya. Terus kemudian diolah lagi ya. Diolah Om, ya? lagi, direbus Istimewa setengah sekali. mateng, terus kemudian dikasih minyak atau dikukus tuh. Kasih minyak terus kemudian dikukus dan Baru rasanya dikukus, nanti kenyal. baru dipisah-pisahkan lingkaran pinggirannya itu baru dimasak gitu. Dengan tauge dan bumbu tauco itu. Dikasih bumbu tauco dan sesuai selera sederek Nuwun Sewu semuanya. Oke, mungkin itulah. untuk kali ini terima kasih sekali Om Hari sudah welcome dengan kita terima untuk kasih, Pak, kembali. Iya, mengambil sama-sama. gambar. Semoga Om Hari selalu berkah, semoga Om Hari selalu beruntung Amin. dan sehat selalu. Amin. Seperti itu sederek Nuwun Sewu dan sampai ketemu lagi. Ikuti perjalanan Nuwun Sewu di Probolinggo, Jawa Timur. Monggo dilanjut.
Salam Rahayu. Saudara Nun Sewu dimanapun Anda berada, mungkin saudara Nun Sewu di rumah kok agak sedikit beda ini Nun Sewu ya. Dan kebetulan kali ini Nun Sewu hadir di kota Probolinggo. Dan di sini kita akan sedikit mewawancarai. Beliau adalah seorang pelukis atau lukis bakar 3 dimensi, dan bisa dikatakan lukisan tersebut menjadi ikonik di kota Probolinggo. Oke, kita langsung aja mewawancarai Pak Eko. Nun Sewu Pak Eko, ini karya-karya Pak Eko ini yang pernah dibuat itu foto-foto siapa saja Pak Nun Sewu? Oke. Kalau awal-awal itu Mas Bro, saya ini bikin fotonya Pak Direktur Utama Pelindo, yang kemudian menjadi Direktur Utama Garuda Indonesia. Kalau ingat Pak Ari Askara, itu foto pejabat pertama yang saya bikin pakai lukis bakar 3 dimensi. Kemudian berlanjut, ternyata kok ada anggota polisi yang tahu beliau adalah Mas Ega Prayudi, putranya Pak Tukul Arwana polisi. Oh, itu, ya. Pelawak itu ya, polisi ya. Beliau langsung memesan untuk para pejabat di Polda Jatim. Gitu. Jadi untuk di Jawa Timur, para pejabat kepolisian itu sudah familiar lah Mas Bro. Ya. Kalau yang di luar Jawa Timur, yang pernah saya bikin Kapolda Riau, Kapolda NTB, dan Kapolda Metro Jaya, Pak apa itu namanya Pak? Fadil Imran ya. Fadil. Ya, itu yang pernah saya bikin. Kemudian juga pernah Bu Gubernur Jawa Timur, Bu Khofifah, juga memesan lukisan untuk Bapak Jokowi. Ya, itu yang saya bikin. Dan saudara Nun Sewu dimanapun Anda berada, beliau ini adalah satu-satunya bisa dikatakan seorang pelukis apa Pak? Lukis bakar ya? Ya, Seperti lukis itu. bakar. Dan ini Nun Sewu sudah menjadi ikonik di Probolinggo. Kota, ya. Di kota Probolinggo Kota ya. Probolinggo. Dan kebetulan juga waktu itu beliau mengadakan satu pameran di suatu tempat, Ya. gitu ya pada waktu itu. Terus kemudian dihadiri oleh Ibu Khofifah. Ibu Khofifah, dan Ibu Khofifah langsung ini mesti dari kota Probolinggo. Iya. Bisa dikatakan karena memang di kota Probolinggo hanya satu-satunya ya ini beliau ini yang bisa dikatakan pionir ya. Pionir, Pionir, ya, pionir. lukis bakar seperti itu. Nun Sewu Pak Eko. Pak Eko mulai pertama kali menggambar atau melukis bakar ini sejak tahun berapa Pak? Sebetulnya ini kan kepepet ya Mas ya. Ceritanya kan the power of kepepet. The power of kepepet. Kalimatnya asik ya. The power of kepepet, di mana saya mengalami apa namanya ya, degradasi apa namanya ya, titik rendah di perekonomian keluarga. Dan saya mempunyai semacam minat dan bakat di menggambar ya. Kemudian saya mencoba-coba, pada waktu itu kan banyak sekali tempat yang begitu tergila-gila dengan kata-kata 3 dimensi. Jalan dibikin 3 dimensi ya, seolah-olah itu timbul, padahal itu tidak. Saya berpikiran, karena pada waktu itu saya sudah mulai belajar untuk menggambar ini apa, pakai pirograf atau lukis bakar. Kenapa saya tidak membuat yang timbul sebagai sesuatu yang baru? Katanya kalau pengen sukses itu
kalau bukan yang pertama, Anda harus menjadi yang berbeda. Oke. Itu quote-nya kayak gitu. Quote-nya kayak gitu, ya. Itu saya lakukan, walaupun dengan susah payah. Karena jujur saja, saya jarang, bahkan dibilang tidak pernah menggambar wajah. Susah loh Mas Bro. Ya. Menggambar wajah itu susah. Ya. Tetapi ternyata kata susah, kata sulit itu kalau kita gigih itu bukan berarti sebuah akhir. Itu sebuah awal dari sebuah tantangan untuk dilewati. Oke. Dan ya puji Tuhan semuanya bisa berjalan dengan baik. Waktu itu tahun 2014 saya keluar dari pabrik sebagai karyawan, kemudian 2015 saya jadi manajer di tempat wisata, dan setelah itu saya keluar, saya bingung mau usaha apa. Bikin kafe lumayan rame, tetapi tidak struggle, putus di tengah jalan. Ya. Nah, akhirnya saya mencoba-coba membuat karya sampingan yang tadi itu. 2017 akhir, masuk ke 18, karya saya sudah banyak dikenal. Begitu lukisan itu jadi, dan anaknya Pak Tukul Arwana, Mas Ega Prayudi ini lihat, ada 10 media massa datang ke rumah saya. Semua meliput, dan saat itu langsung viral. Ya. Itu ceritanya, Mas. Bisa dikatakan Pak Eko ini memulai ya. Bisa Ya. dikatakan awalnya itu 2017. Pak. 2017 akhir. Oke. Ya. Oke, Pak Eko, nun sewu ini Pak Eko. Iya. Untuk harga lukisan 3 dimensi karya panjenengan ini dipatok harga berapa Pak? Nun sewu. Oke. Baik, Mas Bro. Saya tidak mengibarkan atau memperkenalkan atau memasang diri saya menjadi seorang seniman murni. Ya. Kalau seniman murni selalu menghargai bahwa karyanya itu tidak terbatas dan tidak bisa ternilai oleh uang. ya. Ya. Saya tahu diri bahwa apa yang saya kerjakan ini adalah lebih mirip ke sebuah keterampilan, ya, kerajinan, tepatnya kerajinan. Jadi karya saya ini masih tergantung berapa orangnya, kemudian ukurannya seberapa. Jadi kalau ngomong soal tingkat kesulitan, bagi saya kesulitan itu tantangan. Ya. Jadi bukan berarti bahwa semakin sulit semakin mahal, tidak. Ya. Juga bukan berarti bahwa yang pesan pejabat harus semakin mahal, tidak. Saya samakan karena saya mempunyai list harga. Jadi bagi sederek-sederek Nyuwun Sewu yang pengen pesan, jangan takut untuk mengatakan Anda seorang pengusaha, Anda seorang pejabat. Tidak usah takut, karena memang harga saya ini bukan harga main-main gitu ya, sudah ada patokan harganya. Harga lukis bakar 3 dimensi yang ukuran kecil itu kira-kira ukuran figurannya, sudah termasuk figurannya itu kan 60 kali 40. 60 kali 40. Iya, untuk satu orang tuh harganya 750. Oke. Nah, Oke, lagi Nyuwun Sewu ya. Ya. 60 kali 40. Satu orang 750. 750. Tetapi bukan berarti 2 orang menjadi 1,5 juta. Bukan. Kalau 2 orang 750 ditambah 250. Oh. Gitu. Demikian juga untuk ukuran standar. Ukuran standar yang saya ambil adalah ukuran 110 kali 80, seperti itu kan. Oke. Ya, itu ukuran standar. Nah, untuk ukuran itu satu orang itu harganya 2 juta. Untuk ukuran 110 kali 80. Kalau 2 orang bukan 4 juta, tapi hanya 2.500.000. Kalau misalnya bapak dan ibu mempunyai anak satu yang mau dilukis ya, Ya. anaknya yang nomor 1 ini tadi harganya nambahnya cuma 250. Demikian juga seterusnya sampai misalnya ada 3 anak, 2 anak kayak itu nambahnya cuma 250. Oke. Jadi beban biayanya ditanggung yang pertama. Yang pertama gitu ya. Dan ukurannya maksimal 1 tripek.
Mas Bro. Satu triplek Ya, satu triplek. Jadi 122 kali 244, 2 meter 40. Iya. Kalau untuk ukuran jumbo, satu orang biayanya hanya 4 juta untuk satu orang. Iya. Terus 2 orang 4 juta, 5 juta. Jadi nambah 1 juta Nambah saja. Habis itu nambah 500.000. Nambah 500.000. Jadi nggak ukurannya nggak lipat. Nggak berlipat ya, gitu ya. Oke. Dan ini non saya Pak Eko. Pak Eko, pemasaran ini kemana aja nih Pak Eko? Oke. Non saya? Saat ini yang kemarin hanya pemasaran di Jawa Timur sudah meluas beberapa hari yang lalu dari Wonogiri Jawa Tengah sudah ya. Kemudian juga dari Jawa Barat juga sudah, Jakarta. Kemudian yang kalau ke barat sampai dengan Riau sudah ya. Kemudian yang di arah ke timur sudah sampai ke NTT, Lombok sudah. Kemudian yang arah ke utara sudah sampai ke Makassar. Pasar ya. Berarti bisa dikatakan beliau ini sudah terkenal di mana-mana ya. Mungkin bagi saya yang ingin pesan lukisan ya, seperti yang tadi sudah dikatakan oleh Pak Eko, harga-harganya, ukurannya. Ya. Kalau 2 orang berapa ya? Ya. Tadi di depan tadi nanti bisa hubungi Pak Eko. Di IG juga sudah ada. Oh, di IG sudah ada, iya. Ya. Mungkin IG-nya apa mungkin bisa saya tahu. Sahabat The Nyuwun Sewu, kalau pengen minat atau kepo dengan karya saya bisa melihat di Lukis Bakar 3D. Itu akun resmi dari Lukis Bakar karya saya. Oke. Ya. Dan nanti sekali lagi bagi saya dimanapun Anda berada ingin tanya-tanya atau ingin pesan langsung aja ke IG-nya. Apa tadi Pak IG-nya? Lukis Bakar 3D. 3 dimensi. Ya, dan kebetulan yang banyak pesan itu Mas Bro, itu bapak-bapak kepolisian. Oh, gitu biasanya diberikan ketika sertijab. Sertijab, ya, oke. Ya, sebuah kenang-kenangan yang terjangkau tetapi mempunyai nilai yang, Nilai yang tinggi, tinggi, ya, ya, gitu. oke. Gitu. Dan ini saya Mas Bu juga secara pribadi saya berterima kasih kepada Pak Eko sudah menyempatkan waktunya untuk memberikan informasi ya kepada saya Indonesia. Dan buat saya Indonesia dimanapun Anda berada, itulah tadi wawancara dengan Pak Eko, seorang lukis bakar atau lukis bakar 3 dimensi yang ada di Kota Probolinggo. Dan jangan lupa kita akan mengeksplor di suatu benteng yang ada di Probolinggo. Monggo dilanjut.